Coba akan bawakan tentang tata kalimat ya, di pertemuan kelima. Nah, bagaimana kemarin kita belajar tentang bentukan kata, lalu imbuhan itu bisa berupa awalan, bahkan ada di sisipan di tengah, juga bisa berupa akhiran atau kombinasi antara awalan dan akhiran gitu. Nah, sekarang kita bagaimana fungsi komunikasi ya. Kita lihat sendiri apa sih maksud dari kalimat itu, definisi dari kalimat ya. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan ya. Ini terjemahannya mengambil dari Alwi dan kawan-kawan di tahun 98 halaman 311 ya. Jadi kalimat itu satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan gitu ya, yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, perhatikan kalau dalam wujud lisan itu kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri intonasi. Sama seperti yang Bapak sedang berbicara sama kalian ya, itu secara lisan ya. Ada suatu apa ya istilahnya, intonasi naik turun, jeda ya, kapan Bapak harus tekan, kapan harus agak lembut sedikit, kapan harus menekankan kalian ya tidak gitu ya, untuk meyakinkan kalian bahwa apa yang sudah disampaikan masuk gitu ya. Nah, itu yang dimaksud pada saat lisan. Lalu bagaimana dengan tulisan? Nah, kalau tulisan, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Begitu ya. Jadi, yang membedakan saat lisan itu suara itu akan menentukan intonasi, jeda. Jeda itu waktu ya. Kayak gini, Bapak ngomong sekarang, 1, 2, 3, 4, 5, baru Bapak ngomong lagi. Ya, nah itu ada jeda ya. Yang sering ikut drama misalkan pementasan teater itu mungkin akan jauh lebih paham ya. Baik ya, itu tadi pengertian dari kalimat. Kemudian apa sih kalimat itu? Adalah gugusan kata berstruktur atau bersistem yang mampu menimbulkan makna yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan makna yang sempurna? Makna yang sempurna itu ketika seseorang menyampaikan pesan itu sampai pada orang yang ingin dia sampaikan pesan tersebut. Tangkap ya. Jadi makna yang sempurna itu adalah suatu makna yang dapat diterima oleh orang lain sesuai dengan maksud yang dimiliki oleh pembuat kalimat. Misalkan nih, Vigo katakan ke Wahyu, saya lapar, ya. Vigo bilang ke Wahyu, saya lapar. Nah, Wahyu tangkapnya lapar atau minum? Lapar, ya. Karena yang disampaikan Vigo adalah saya lapar, gitu ya. Ya, kecuali misalkan, mohon maaf, pendengarannya terganggu. Ya, nanti kita akan lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kalimat itu tidak sampai dengan baik pada si penerima, gitu ya. Jadi makna yang sempurna itu pada saat kalian berbicara itu menyampaikan sampai pesannya pada yang dituju, ya. Kemudian fungsi komunikasi jelas. Kalimat ini ya bertujuan sebagai alat komunikasi, ya. Kita berbicara itu kan menyampaikan pesan, keinginan kita, misalkan kalau anak bayi, ya. Kalau bayi itu menyampaikan pesannya lewat apa? Tangisan ya. Dia akan nangis, merengek gitu. Misalkan harus ganti popoknya gitu ya, pampersnya. Atau misalkan dia lapar atau rasa perutnya lagi kurang kurang bagus gitu ya, kurang sehat. Nah, itu dia akan menyampaikan dengan bahasanya itu menangis. Atau anak kecil rengek-rengek. Nah, itu kan salah satu bentuk penyampaian. Walaupun tidak seperti orang dewasa atau orang sudah anak-anak pada umurnya, itu bisa menyampaikan lewat kalimat. Ya. Nah, lalu apa fungsi komunikasi ini? Menyampaikan pesan. Sekali lagi, kita menyampaikan pesan bisa secara tulisan maupun secara lisan. Ya. Unsur komunikasi, ada pengirim, penerima, lalu pesan itu sendiri, lalu situasinya. Gitu ya. Situasinya seperti apa? Kalau misalkan kita mau minta tolong orang, kita ada di dapur, terus yang kita minta tolong ada di depan rumah misalkan ya. Nah, itu kan tidak akan kedengaran jelas apa gitu ya, berulang-ulang. Jadi pesannya tidak sampai. Lihat situasinya seperti apa. Nah, kadang-kala kita harus menempatkan menyampaikan sesuatu itu, kita lihat dulu situasi kondisinya. Jangan-jangan pada saat kita menyampaikan ini harusnya bisa menyenangkan hatinya,
Ya, maksud Bapak menyenangkan hati orang yang kita ajak bicara itu malah menyakiti hatinya atau tersinggung begitu ya, karena situasinya tidak tepat ya. Nah, ini apa saja nih? Pada saat kita pengirim menyampaikan pesan itu kepada penerima, itu tidak terpengaruh bahasa daerah atau asingnya. Seringkali seperti itu, tidak rancu, tidak taksa, tidak mubazir, logis, lengkap, variasi kalimat. Nah, pengirim atau penerima ini, sekali lagi, komunikasi itu bisa lewat tulisan, bisa lewat lisan, ya. Lisan, kalau kita kenal dengan seseorang, kita ngomong seperti ini cepat, ya. Karena misalkan pengaruh dialek Jayapura, kita ngomong cepat, kalian mengerti, ya. Tapi kalau misalkan Bapak berhadapan dengan teman-teman dari Jawa, tentu Bapak akan menyetel gitu ya. Bagaimana ngomongnya, jangan terlalu cepat supaya mereka ngerti. Kok gimana gitu ya? Itu bicara apa gitu kan? Kan ada yang seperti itu ya. Padahal kalau kita ketemu dengan teman-teman kita yang asalnya dari Papua, kita ngomong seperti itu dia biasa ya. Nah itu berpengaruh oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Nanti kita akan lihat hal-hal apa saja yang mempengaruhi sehingga komunikasi kita itu pada seseorang tidak baik ya. Jadi kalau lebih bagus kurang komunikasi atau banyak komunikasi, bagusan mana? Lebih banyak berkomunikasi. Lebih bagus banyak komunikasi. Kenapa Mas? Banyak komunikasi. Kira-kira kenapa harus sering komunikasi? Kenapa itu? Kenapa kok harus sering komunikasi sih? Gitu ya. Supaya apa yuk? Kenapa kalian butuh komunikasi? Supaya mempererat tali silaturahmi, Pak. Hizkia sampaikan supaya mempererat tali silaturahmi. Oke, good ya. Jadi supaya saling bondage-nya itu ya, keterikatannya terus. Agrah, bagaimana tadi sampaikannya apa? Untuk ini juga kebutuhan biologis seperti kita makan, minum, untuk kebutuhan psikologi juga. Oke, Agrah sampaikan bahwa komunikasi itu sama seperti kebutuhan biologis lainnya, baik itu makan, minum, bernapas, ya, itu fungsi dari komunikasi. Nah, ini kita pun sedang berkomunikasi, gitu ya. Banyak hal yang kalian pegang alami sehari-hari adalah bentuk lain dari komunikasi, gitu ya. Namanya saja ya, community, ya. Community itu berarti community satu orang kan atau lebih dari satu? Banyak ya, kalau namanya komunitas. Lebih dari satu. Betul, lebih dari satu ya. Bagaimana komunitas itu kalian butuh. Ya, kita nggak bisa hidup sendiri, kita makhluk sosial gitu ya. Jadi komunikasi itu sangat penting. Ketakutan orang terbesar itu seringkali kalau dia disuruh untuk presentasi, ya, sampaikan di depan, gitu ya, memaparkan sesuatu, gitu ya, menyampaikan hasil penelitiannya, ya. Nah ini Bapak sampaikan, kadang-kala kita bagus pada saat penyusunan materi segala macam, menulis, kita punya teknik penulisan karya yang bagus, disertai dengan semacam hiasan, itu ya, template-nya oke. Tapi pesannya itu tidak akan sampai kalau tidak menyampaikannya dengan baik, ya. Tulisannya bagus nih, tapi pada saat disampaikan berbata-bata, ya. Pada saat disampaikan di depan blank, ya, gugup, apalagi sudah dingin, sehingga apa? Waduh, tidak beraturan, ya. Mau sampaikan ini malah kemana, gitu ya. Mau sampaikan A yang keluarnya B, ya. Jadi Bapak berharap kalian juga belajar tentang, nanti ada materi tentang teknik komunikasi dan presentasi, ya, begitu. Nanti di mata itu di semester lanjut, kalau tidak salah di semester 3, ya, mata kuliah teknik komunikasi dan presentasi. Kalian akan diajarkan bagaimana sih caranya untuk menyampaikan sesuatu ide, pendapat dengan baik. Apalagi kalau misalkan kalian sebagai konsultan, jangankan cuma konsultan, kalian misalkan bekerja sebagai birokrat, pegawai negeri, terus diminta untuk sampaikan apa yang sudah dikerjakan, terus rencana ke depan seperti apa, kendala tantangannya apa. Nah, kalian akan harusnya bisa menyampaikan, begitu, ya. Nanti belajar. Ini bukan sesuatu yang susah, ini sesuatu yang bisa dipelajari, begitu ya. Jadi keluar dari sini
dari planologi, selain bisa menguasai secara materi, kalian juga bisa menyampaikan sesuatu, menyampaikan ide kalian itu ke depan atau di hadapan orang lain atau pemberi jasa, ya. Baik, ya. Jadi ini yang fungsi kalimat dan unsur-unsur komunikasinya. Nah, kita lanjut terus. Pengaruh bahasa daerah, ya. Berapa banyak sih kalau kita ngomong terpengaruh oleh bahasa daerah? Kita ambil contoh yang umum saja, ya. Sebagai contoh, atas perhatian saudara, kami haturkan terima kasih. Pernah dengar kayak gini, ya? Atas perhatian saudara, kami haturkan terima kasih. Kira-kira di mana pengaruh bahasa daerahnya? Atas perhatian saudara, kami haturkan terima kasih. Haturkan Bapak. Gimana, Ruth Lydia? Di kata yang haturkan Bapak. Di kata haturkan. Haturkan itu bahasa daerah, kan? Kelihatan seperti itu, Pak. Kelihatan seperti itu, begitu. Ruth Iya. bilang, ya. Hatur, ya. Hatur itu dari bahasa Jawa, ya. Sunda kayaknya. Gitu. Jadi atas perhatian saudara kami haturkan. Nah, ini pengaruh bahasa daerah ikut masuk ke dalam misalkan pada saat penulisan, ya. Misalkan di kata pengantar, atas perhatian saudara atau bapak ibu, terima kasih. Nah, itu pengaruh contoh bahasa daerah. Apalagi misalkan contoh lainnya, teknologinya Jepang jauh lebih maju dari kita. Nah, kira-kira bagian mana yang terpengaruh oleh bahasa daerah? Teknologinya. Teresia sampaikan teknologinya. Seharusnya seperti apa? Kata jauh Bapak. Jauh. Kata Ada yang jauh. jauh. Kata jauh, Pak. Jauh. Jonas juga sampaikan jauh. Ada yang lain? Kita, Pak. Kita, Bapak. Kita. Harusnya kalau bukan kita apa dong? Kami, Bapak. Kami. Oke. Terus tadi kalau yang jauh apa itu? Harusnya apa? Kalau dia salah jauh, yang betulnya apa dong? Tanpa, tidak usah pakai jauh juga Bapak, langsung saja ke lebih maju. Teknologinya Jepang lebih maju Tidak. dari kita. Lebih Ya. maju. Iya, jauhnya dihilangkan. Jauhnya dihilangkan. Yang teknologinya juga di teknologi aja. Oke, Agra bilang teknologinya saja itu jadi harusnya teknologi pakainya. Ya, tapi kalau Bapak fokus betul ya Agra ya, di teknologinya, gitu ya. Kalau kalian biasa ngomong kan apanya gitu ya, ada dianya itunya apa? Nah, biasa ada kata ngomong nyanyanya itu banyak ya. Dianya itunya misalkan itu kan sedang mewakili apapun gitu ya. Yang diwakili kan itu sebenarnya Jepang kan, teknologinya Jepang. Jadi tidak perlu tuliskan nya, akhirannya di situ. Jadi teknologi Jepang jauh lebih maju dari kita. Bolehlah kalau misalkan kata jauh tidak ada, bisa, tapi kata jauh itu sedang menunjukkan apa istilahnya ya, tingkatannya ya, lebih dari ya. Tapi kalau fokus di sini adalah kata nya. Paham ya teknologinya yang sering pakai nya itu, apalagi kalau misalkan orang Batak, ianya gitu ya, atau misalkan mananya gitu ya. Jadi ada banyak pengaruh bahasa daerah itu masuk ke dalam kalimat, akhirnya terbawa pada saat ditulisan ya. Kalian tidak akan sadar ternyata itu masuk ke dalam tulisan karya ilmiah gitu. Yang ketiga, contohnya adalah kita punya kemampuan terbaik. Kita punya kemampuan terbaik. Kira-kira apa yang terpengaruh oleh bahasa daerah? Punya, Pak. Punya Pak.
harusnya apa yang bagus, yang sesuai? Memiliki. Memiliki, Pak. Memiliki, Kita betul ya. ya memiliki. Kita memiliki kemampuan terbaik. Tapi karena kita sering bilang kita punya, jadi ya kata memiliki, kata mempunyai, ya jadi sesuatu yang mungkin jarang kita pakai. Kita punya. Kita tulis akhirnya juga pada saat penulisan karya ilmiah kita punya, ya. Baik, ini untuk kalian bisa melihat ya secara cepat saja mana yang terpengaruh oleh bahasa daerah, ya. Oh, senang kalian bisa tahu ini. Kita masuk berikutnya, terus pengaruh bahasa asing. Kalau tadi bahasa daerah, nah saat ini adalah bahasa asing. Kalau stop di situ, dapat hadir. Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, ini pengaruh bahasa asing ini apa saja sih? Bapak langsung berikan contoh saja ya, biar langsung bisa melihat. Okay, my name is Andi. Nama saya adalah Andi. Ya. Nah, kalian kan sering kali berbicara begitu ya, kalau misalkan kita terlalu mengikuti bahasa asing, nama saya adalah Andi. Ya, itu pengaruh bahasa asing. Nanti ada lagi contoh berikutnya ya. Itu masih standar ya, nama saya Andi. He knows a restaurant where we can get a drink. Ya. He knows a restaurant where we can get a drink. Dia tahu rumah makan di mana kita bisa mendapatkan minuman. Itu pengaruh bahasa asing ya. Kata apa? Di mana. Dia tahu rumah makan di mana kita bisa mendapatkan minuman. Nah, kalau kita menghilangkan kata di mana, bagusnya apa dong? Kalian belajar kan waktu SMA, kata-kata seperti ini, misalkan di mana, yang mana, di tengah kalimat itu, sebaiknya dihindari. Ya, nah, cuma ini Bapak menyampaikan, ini salah satu contoh bagaimana pengaruh bahasa asing, khususnya bahasa Inggris itu, masuk ke dalam kita. Dia tahu rumah makan di mana kita bisa mendapatkan minuman. Dia malah bertanya lagi di tengah, ya, padahal sebenarnya ini bukan kalimat bertanya. Ini adalah kalimat pernyataan. Ya. Dia tahu rumah makan yang kita bisa mendapatkan minuman. Biasanya diganti yang gitu ya, untuk mencari di mana. Dia tahu rumah makan yang kita bisa mendapatkan minuman. Berikutnya, aeroplanes which cross the Atlantic are jets. Pesawat yang mana mengarungi lautan Atlantik itu adalah jet. Ya, di sini muncul lagi kata yang mana. Kita kan bisa bilang aja pesawat yang mengarungi lautan Atlantik adalah jet. Jadi yang mananya itu kita malah ditanya lagi gitu ya, padahal ini bukan kalimat pertanyaan, adalah pernyataan. Ya. Berikutnya apalagi, the man to whom the letter was addressed had died months before. The man to whom the letter was addressed had died months before. Orang kepada siapa surat itu dilamatkan telah meninggal beberapa bulan lalu. Orang kepada siapa surat itu dilamatkan telah meninggal beberapa bulan lalu, ya. Ini contoh kalimat yang terpengaruh oleh bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, ya. Orang kepada siapa, ya. Kita kan bisa menyampaikan saja surat yang dialamatkan kepada orang itu, misalkan telah meninggal beberapa bulan lalu. Ya, surat yang ditujukan pada orang tersebut atau orang itu telah meninggal beberapa bulan lalu. Tapi karena penulisannya adalah kita menerjemahkan dari bahasa Inggris, sehingga akhirnya seperti itu, ya, terpengaruh oleh bahasa asing. Contoh berikutnya, the travelers with whom I had spoken come from distant town. Para pelancong dengan siapa? Para pelancong dengan siapa, gitu ya? Telah berbicara datang dari kota yang jauh. Kita bisa sampaikan saja para pelancong yang saya bicara dengannya, misalkan datang dari kota yang jauh. Tapi dengannya pun
Itu juga terpengaruh oleh bahasa daerah jadinya. Ya. Para pelancong dengan siapa saya telah berbicara datang dari kota yang jauh. Nah, ini pengaruh dari bahasa asing. Kita menerjemahkan supaya dia tepat dengan kata-kata yang ada dalam bahasa Inggris. Ya, ini contoh saja supaya kalian melihat ini pengaruh dari bahasa asing, ya, khususnya bahasa Inggris. Kemudian apalagi kalimat rancu, ya. Kalimat rancu itu apa, Pak? Ya, kalimat rancu terjadi jika kekecauan penggabungan dua bentuk yang benar digabung menjadi satu. Ya, kalimat rancu terjadi jika kekacauan penggabungan dua bentuk yang benar digabung menjadi satu. Contohnya, diperlebarkan. Itu kan dilebarkan dan diperlebar digabung jadi satu. Jadi rancu. Ya, diperlebarkan. Cukup sampaikan dilebarkan atau diperlebar. Tidak perlu diperlebarkan. Ya. Atau seringkali. Ya. Itu bisa sering-sering atau bisa berkali-kali. Nah, seringkali ini kita tidak ngerti. Sering-sering, berkali-kali kah? Begitu ya. Kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa katakan saja cukup dan lain-lain atau dan sebagainya. Lalu kadangkala. Ya, ini yang jadi rancu kadangkala. Kita cukup mengatakan kadang-kadang atau ya ada kalanya. Ya, ada kalanya saya pergi ke Arsol misalkan. Atau kadang-kadang saya pergi ke Arsol. Tapi kalau katakan kadangkala saya pergi ke Arsol itu jadi rancu, ya. Pada zaman dahulu kala, cukup mengatakan zaman atau kala, ya. Pada zaman atau pada kala atau kala. Kala itu, ya. Kala itu saya sedang kecil, saya sudah mengetahui bagaimana menggunakan ballpoint misalkan, ya. Jadi kalimat rancu itu jika kekecauan penggabungan dua bentuk yang benar digabung menjadi satu. Jadi bahwa sekilas saja buat kalian, ya, untuk melihat kekacauan yang terjadi, gitu ya. Kemudian apalagi kalimat taksa, ya. Apa sih, Pak, kalimat taksa itu? Ya, kita lihat pengertiannya sama-sama. Kalimat taksa adalah kalimat yang memiliki makna lebih dari satu. Kalimat yang memiliki makna lebih dari satu sehingga memunculkan multitafsir. Contoh, ya, kalian perhatikan, lukisan Jamilah dipajang juga dalam pameran itu. Lukisan Jamilah dipajang juga dalam pameran itu. Ada yang bisa memberikan arti atau makna dari kalimat nomor satu ini? Lukisan Jamilah dipajang juga dalam pameran itu. Makna yang ingin diberikan itu apa dari kalimat ini? Kira-kira bagaimana? Lukisan Jamilah dipajang juga dalam pameran itu. Maknanya lebih dari satu, bukan? Maknanya lebih dari satu, Pak. Bagaimana, Ruth? Kalau nomor satu yang aku dapat dari maknanya Maknanya apa? lebih dari satu. Maknanya tuh kan, yang makna pertama tuh lukisan Jamila dipajang juga dalam pameran itu. Berarti Kira-kira apa itu, ya? pada sebelumnya awalnya lukisannya tuh sudah Jamilah dipajang. dipajang juga dalam pameran itu. Nah, ini bisa berarti apakah itu lukisan milik Jamilah, ya kan? Jadi Jamilah punya lukisan itu dipajang dalam pameran, atau lukisan itu gambarnya Jamilah. Jadi lukisan Jamilah dipajang juga dalam pameran itu. Begitu, ya. Jadi dia bermaknanya ada dua, lukisan Jamilah kah atau lukisan punya Jamilah yang dipajang dalam pameran. Nah, itu harus jelas pada saat kalian menuliskan, ya. Yang contoh satu paham, ya, lukisan Jamilah dipajang juga dalam pameran itu. Kalian harus bisa memberi tahu, apalagi ini kalau ditulis terus ditinggal, orang baca, ini kira-kira apa ya? Ini lukisannya Jamilah atau lukisan yang gambarnya Jamilah, gitu, ya. Nomor dua, contohnya, garasi mobil yang mewah itu selalu terpelihara. Nah, mana ya
Arti apa itu kira-kira Vigo? Kalau Vigo baca nomor 2 itu, apa yang Vigo tangkap maknanya? Garasi mobil yang mewah itu selalu terpelihara. Apa yang terpelihara di sini? Kalau Melisa apa? Menjaga, Pak. Yang dilihat dari, apa yang ditangkaplah maknanya dari nomor 2. Garasi mobil Garasi mobil yang itu mewah selalu itu berpak. Nah, ini dia bisa memiliki arti garasi mobil yang mewah atau mobil yang mewah, ya. Jadi ini yang terpelihara bisa garasi mobilnya, bisa juga mobilnya, gitu ya. Jadi dia menunjukkan makna lebih dari satu sehingga orang menafsirkannya salah. Ah, itu garasi mobilnya yang mewah ya, gitu. Mobilnya sih biasa, gitu ya. Nah, itu kalian harus perjelaskan. Kemudian nomor 3, contoh. Ibu Ahmad sakit. Ini siapa yang sakit nih? Ibu atau Ahmad? Ibunya atau tidak Ahmad? Ibu atau Ahmadnya? Kira-kira ini siapa yang sakit ini? Nah, begitu ya. Jadi dia muncul tafsiran yang ganda atau lebih dari satu. Kalau Ibu Ahmad sakit, ini apakah Ibu Ahmadnya sakit atau Ahmad sakit, gitu kan? Ibu Ahmad yang sakit atau Ibu Ahmad sakit, ya. Nah, itu bisa mengandung pengertian yang lebih dari satu. Ya, paham di sini ya? Ini kalimat yang memiliki makna ganda atau lebih dari satu. Kemudian kalimat tidak lengkap. Kalimat tidak lengkap itu adalah kalimat yang belum selesai, ya. Coba berikan langsung contoh ya. Atau kalimat lengkap sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat berintonasi sekali. Ya, selesai. Maaf ya. Kalimat lengkap yang sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat berintonasi selesai. Jadi kalau kalian ngomong, ya, menyampaikan sesuatu atau menuliskan kalimat, itu ngomongnya langsung selesai. Jangan pada saat ditulis, loh ini kok masih gantung, belum selesai. Ini kan masih ada lanjutannya. Contoh seperti itu ya. Jika tidak ada dukungan masyarakat, tidak akan terwujud. Nomor 1 contohnya. Jika tidak ada dukungan masyarakat, tidak akan terwujud. Nah, terwujud apa? Gitu. Ini kan selesai kalimatnya. Ya. Jika tidak ada dukungan masyarakat, tidak akan terwujud. Nah, itu perlu dilanjutkan. Misalkan, jika tidak ada dukungan masyarakat, tidak akan terwujud keamanan dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 20 di Provinsi Papua. Itu contoh saja ya. Jadi kalimat itu harus selesai, tuntas. Ya. Lalu nomor 2, misalkan, film produksi dalam negeri yang kurang bermutu, yang tidak mampu bersaing di pasaran. Nah, itu dibaca saja rasanya gantung, gitu ya. Nah, kalian juga pada saat penulisan karya ilmiah, entah itu misalkan nanti membuat makalah, kalian memberikan tanggapan atau mengkritisi sesuatu, gitu ya. Atau misalkan ada sebuah jurnal, lalu kalian dimintai pendapat terhadap jurnal tersebut, kalian baca lagi deh, gitu ya. Pada saat kalian tulis, baca, ini kalimatnya selesai atau masih menggantung, masih harus dilanjutkan, gitu ya. Seperti nomor 2, film produksi dalam negeri yang kurang bermutu, yang tidak mampu bersaing di pasaran. Nah, ini kan hasil sambungan, menyebabkan, contoh ya, film produksi dalam negeri yang kurang bermutu, yang tidak mampu bersaing di pasaran, menyebabkan masyarakat enggan atau tidak mau datang ke bioskop. Contoh saja, gitu ya. Jadi jelas. Lalu nomor 3, contohnya. 10 orang mahasiswa Uncen yang berangkat 2 bulan lalu menggunakan bus dengan tujuan Sumatera untuk melakukan penelitian wabah penyakit demam berdarah yang tiba-tiba berjangkit di beberapa tempat di pulau itu. Nah, itu kan belum selesai.
Ya, maksudnya ini 10 orang itu ngapain? Apakah jadi ikut terjangkit? Atau misalkan mereka ngapain? Itu kan tidak selesai kalimat ini. Ya, 10 orang mahasiswa Uncen yang berangkat 2 bulan lalu menggunakan bus dengan tujuan Sumatera untuk melakukan penelitian wabah penyakit demam berdarah yang tiba-tiba berjangkit di beberapa tempat di pulau itu. Nah, itu masih menggantung ya. Jangan sampai seperti itu ya. Perhatikan kalimat-kalimat yang kalian tuliskan. Baca kembali sehingga kalau kalian mengerti, semoga orang lain mengerti ya. Kadang-kala kita sudah mengerti, orang lain jadinya tidak mengerti. Paling gampang apa? Sebelum dikumpulkan temannya baca dulu. Ya, misalkan kalian lagi tugas skripsi atau makalah ya, kalian kasihkan saudara, gitu ya, teman. Dia baca, dia ngerti nggak yang kalian tuliskan? Kalau dia nggak ngerti, dia bingung, ya mungkin masih ada yang salah, gitu. Atau ada misalkan kalimat yang rancu tidak lengkap, misalkan ya. Anderson, ada yang mau ditanyakan? Ya, raise hand ini. Itu ya, untuk kalimat lengkap. Ada, Pak. Sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat dan berintonasi selesai. Ya, jangan digantung. Kalian juga kalau digantung kan tidak enak ya. Begitu ya. Digantung itu maksudnya, oke lanjut, kalimat tidak logis. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat tidak logis? Logis itu kan logika, tidak masuk dalam pikiran ya. Kalimat yang secara semantik atau makna kata tidak bisa diterima akal. Semantik itu makna kata ya, ada maknanya tapi ya tidak bisa diterima akal. Contohnya, inilah Bapak berikan contoh supaya lebih jelas. Yang kencing di WC itu harus disiram. Ini siapa yang disiram? Yang kencing di WC, Pak. Yang kencing di WC itu harus siram. Yang kencing. Ya, yang disiram apa? Orangnya. Ya. Iya, orangnya, Pak. Yang kencing di WC itu harus disiram. Langsung teman-teman pada siram orang yang harus siram di kamar mandi. Ya. Padahal harusnya ya mohon maaf ya, klosetnya itu yang disiram gitu, bukan yang kencingnya ya, begitu ya. Biasa kan kayak gitu ya, ada orasi hajar gitu ya, yang dihajar siapa ya. Bahasa-bahasa, penggunaan bahasa itu yang akhirnya keliru, ketika itu ditangkap orang yang tangkap keliru lagi, ya sudah salah begitu ya. Contoh kedua, dilarang keras membuang sampah ke sungai. Betul salah? Betul. Keras. Betul. Tidak perlu pakai kata keras. Apa sih Pak yang rancu di sini? Apa sih yang kira-kira? Nah ini contohnya dilarang keras. Ya kerasnya nggak perlu ya. Memang kalau dilarang keras sama dilarang lembut ada. Kan nggak ada ya, dilarang ya dilarang saja gitu ya. Tidak mungkin kan dilarang lembut membuang sampah ke sungai. Jadi kalau dilarang keras itu sampai dipukul, kalau dilarang lembut itu dimarah-marah saja. Tidak ya, dilarang tetap dilarang ya. Jadi dilarang membuang sampah ke sungai, itu saja ya. Kalau dilarang keras sama dilarang pelan atau dilarang lembut, tetap saja dilarang kan ya, gitu ya. Kemudian jangan memarkir kendaraan di daerah bebas itu parkir ya. Ini contoh saja seperti info ya. Pada saat kita tulis di program Word atau Microsoft PowerPoint, kita tuliskan kata parkir, titik spasi langsung jadi parker. Nah itu makanya harus dibaca kembali. Jangan-jangan yang kita tulis itu dia ada berubah di situ ya. Oke, sudah betul ya. Jangan memarkir kendaraan di daerah bebas parkir. Nah, jadi salah kenapa itu? Tidak logisnya. Daerah bebas parkir. Nah, daerah bebas parkir itu artinya apa sih? Bebas untuk memarkir kendaraan, Pak. Tapi daerah bebas ludah pinang. Oh, bebas untuk parkir. Ada yang bisa mengartikan daerah bebas pinang itu apa sih? Diartikan macam bisa parkir bebas di tempat itu, bisa tempat yang boleh makan pinang.
ini, apakah daerah ini bebas saya meludah pinang atau tidak boleh ludah pinang, gitu kan? Kawasan bebas asap rokok. Nah, buat sebagian orang dia ngerti tidak boleh ludah pinang, Bro. bebas saya keluarin asap rokok di sini. Atau misalkan jangan memarkir kendaraan di daerah bebas parkir. Wah Pak, itu kan daerahnya bebas parkir. Kok dilarang parkir? Gitu ya. Penggunaan-penggunaan seperti ini kadang-kala menjadi tidak logis, ya, tidak masuk akal. Jangan memarkir kendaraan di daerah bebas parkir. Padahal kan Pak itu bebas parkir, kok tidak boleh parkir di situ? Itu jadi salah, ya. Paham di sini ya, itu contohnya kalimat yang secara semantik atau makna kata tidak tepat. Kemudian sedikit lagi kita akan selesai. Semoga kalian masih bersabar, tidak bosan ya. Menarik ya. Jadi kan lihat-lihat orang kan mana yang salah ya, mana yang harusnya betul gitu ya. Kalimat mubazir atau pleonastis. Lu sih pleonastis banget gitu ya. Nah itu misalnya bahasa daerah ya, di daerah. Kalimat mubazir atau pleonastis apa sih? Kalimat yang menggunakan kata atau kelompok kata yang berlebihan. Ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan semaunya tanpa aturan. Gitu. Banyak kegiatan-kegiatan. Nah, kalau sudah kata banyak itu kegiatannya satu aja, gitu ya. Banyak kegiatan yang mereka lakukan semuanya tanpa aturan. Tidak perlu lagi banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan semuanya tanpa aturan. Sering kan secara tidak sadar kita ngomong gini, banyak teman-teman, ya, banyak teman-teman saya yang berkuliah di luar Papua. Padahal kita bilang aja banyak teman saya yang berkuliah di luar Papua. Tidak perlu lagi bilang, banyak mobil-mobil ya. Tidak perlu, bilang aja banyak mobil ya. Karena banyak mobil itu sudah pasti mobil-mobil, gitu ya, lebih dari satu mobil. Jadi banyak kegiatan-kegiatan salah, harusnya banyak kegiatan saja, tidak perlu mengulangi. Itu yang disebut dengan pleonastis tadi, yang berlebih. Lalu tindakan manajer itu terlalu keras sehingga akibatnya menyebabkan karyawan berunjuk rasa. Itu berlebihan ya. Itu kalau mau tulis ya hapus saja salah satu. Tindakan manajer itu terlalu keras sehingga menyebabkan, atau tindakan manajer itu terlalu keras akibatnya menyebabkan karyawan berunjuk rasa. Nah, tidak perlu lagi sehingga akibatnya menyebabkan. Nah, ini contoh-contoh di bawahnya. Kata yang sama maknanya. Misalkan adalah merupakan. Contoh ya, pikir misalkan nih, kompetensi adalah merupakan satu istilah yang sering digunakan. Nah, kan seringkali begitu kan? Kita sudah pakai adalah merupakan lagi. Misalkan contoh ini, profesi adalah merupakan suatu kata yang digunakan. Nah, itu kan salah. Sudah adalah merupakan. Cukup salah satu saja. Profesi adalah atau profesi merupakan. Tidak perlu adalah merupakan. Lalu mulai sejak. Ya kalau mulai itu sudah sejak gitu ya. Tidak perlu lagi saya berkuliah di UNCEN mulai sejak 2021. Tidak usah. Mulai 2021. Ya, atau sejak 2021. Atau misalkan pulang kembali, ya, amat sangat sekali, itu berlebihan. Apalagi terus kemudian, ya, kan gitu ya. Oke baik, terus kemudian, kalau kalian perhatikan tuh orang-orang yang sedang menyampaikan pandangan, pendapat, atau di talk show misalkan, ya jadi ini terus kemudian kita, itu kan sudah berlebih ya. Kalau terus saja atau kemudian ya, salah satu saja ya. Paham ya sampai sini ya. Seringkali tuh kita gunakan kan kata seperti ini, kata yang sama maknanya adalah merupakan, mulai sejak, terus kemudian, lalu variasi kalimat. Nah, ini sudah di bagian terakhir. Semoga senang, sudah happy gitu ya. Variasi kalimat ya. Apa yang dimaksud dengan variasi kalimat?
Nah, ini sebenarnya bagaimana kalian menggabungkan. Ada tiga hal sini yang Bapak mau sampaikan. Yang pertama adalah menggabungkan beberapa kalimat pendek menjadi satu kalimat panjang. Contohnya, ya, peralatan untuk bernafas dalam air telah ditemukan. Lalu, sambung ada peralatan itu memungkinkan dilakukannya pengumpulan hewan laut dalam keadaan segar. Kita bisa menggabungkan peralatan untuk bernafas dalam air telah ditemukan sehingga memungkinkan dilakukannya pengumpulan hewan laut dalam keadaan segar. Sorry, itu memungkinkan, ya. Memungkinkan dilakukannya pengumpulan hewan laut dalam keadaan segar. Jadi ada kata sambung di situ, ada konjungsi. Ingat, ya, konjungsi itu kata sambung, ya. Bisa sehingga, apabila, apa, dengan, ibarat, serta, karena, jika, tetapi, biarpun, ada hal, sebelum, sesudah, bahwa, atau yang, sedangkan, tanpa, dan andaikan, jikalau, melainkan kalau, banyak sekali, ya, konjungsi itu. Paham, ya? Jadi kalimat yang pendek digabung jadi panjang. Dan kita menggunakan konjungsi atau kata sambung. Dan apa nih, nomor 3, makna kalimat itu tidak boleh berubah saat digabungkan. Kalau dia jadi berubah, salah. Ya. Paham, ya? Jadi yang pertama menggabungkan. Yang kedua adalah memenggal. Memenggal satu kalimat panjang menjadi beberapa kalimat pendek. Ya. Kalau tadi menggabungkan kalimat-kalimat pendek menjadi satu kalimat panjang, yang berikutnya adalah memenggal, kebalikannya. Kalimat panjang tersebut dipecah menjadi beberapa kalimat pendek. Ya. Setiap penggalan minimal harus memiliki syarat, sekali lagi, ya, selalu memiliki syarat subjek dan predikat dan intonasi selesai. Ingat tadi, ya, kalimat lengkap, kalimat yang sudah selesai itu kalimat yang memiliki minimal subjek dan predikat dan intonasinya selesai, ya. Kalau kalian baca tidak ngambang, ya, tidak tergantung gitu, ya. Nah, itu kalimat yang betul. Gunakan konjungsi. Nah, itu tadi sehingga apa, ya. Lalu perhatikan koherensi. Ada nggak keterkaitan antara kalimat-kalimat yang dipecah tadi, ya, setelah ditunggal? Nah, kalau nggak ada, jadi tidak ada hubungan, berarti salah, ya. 3, mengubah kalimat dengan menggunakan letak gatra, ya. Gatra itu kelompok kata atau kata, ya, yang menduduki fungsi tertentu dalam kalimat, ya. Itu yang ketiga, mengubah kalimat dengan menggunakan letak gatranya. Kita bermain kata nih, pindah-pindah, ya. Coba kasihkan contoh. 2 hari yang lalu teman saya pergi ke Manila. Ya, 2 hari yang lalu teman saya pergi ke Manila. Nah, kalian bisa pindah-pindahkan gitu, memindahkannya. Bagaimana caranya? Ya, kalian bisa bebas, ya. Teman saya 2 hari yang lalu pergi ke Manila. Betul kan, ya? Tidak merubah makna, ya. Yang awalnya 2 hari yang lalu teman saya pergi ke Manila. Ya, kalau Bapak mau ganti, teman saya pergi ke Manila 2 hari yang lalu. Bisa kan? Atau misalkan ke Manila, teman saya 2 hari yang lalu pergi. Jadi maksudnya tidak ada perubahan-perubahan makna tidak berubah, ya, tapi mungkin saja susunannya berubah, gitu. Tidak boleh menambah atau mengurangi kata, gitu, ya. Itu namanya berlatih kata supaya maknanya tidak hilang, tapi pesannya sampai, ya. Baik, itu yang materi hari ini dari Bapak. Sekiranya ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, tidak ada yang bertanya, cukup jelas? Iya, makasih Pak Maruli. Anak-anak kita beri aplaus dulu. Jadi sudah 5 pertemuan. Jadi sebenarnya 2,5 pertemuan, 2 hari setengah hari, ya. Tapi itu 5 kali sesi. Kita tepuk tangan dulu buat Pak Maruli. Semua beri tanda aplaus atau silakan berikan reaksi aplaus buat Pak Maruli. Terima kasih untuk ilmunya. Berikutnya mungkin Bapak boleh melanjutkan kegiatan atau boleh stay. Yep. Tapi saya akan lanjutkan untuk materi berikutnya. Terima kasih Pak Maruli.
Nanti kita ketemu di kelas besar, di kelasnya anak-anak. Meninggalkan ruangan ini ya. Ya.